Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 atau Kalesnia Suite akan memaparkan modul 1 sampai 14 yang berhubungan dengan produk kami. Saya Tina Apriliani dengan NPM 1111231305. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu kreatif dan inovasi. Kreatif, pada dasarnya semua manusia itu kreatif. Biasanya orang kreatif cenderung terbuka, percaya diri, berpikir menantang arus, gigih, dan tidak takut gagal. Kreatif juga memiliki hambatan, di antara lain keterbatasan waktu dan energi, ketidakmampuan mengenali masalah, takut gagal, dan cepat puas. Sedangkan inovasi adalah proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru dalam situasi yang baru. Perilaku inovasi merupakan proses bertahap dan kegiatannya berbeda dengan perilaku individu yang berbeda sesuai kebutuhan yang pada setiap tahapannya. Nah, implementasi kreatif dan inovasi pada kelompok kami yaitu pembuatan risol yang awalnya asin menjadi rasa yang manis. Nah, untuk isiannya kita bisa dengan krim, buah-buahan, whipped cream, terus bisa juga dengan perisa lainnya. Materi selanjutnya yaitu inovasi pada organisasi bisnis. Inovasi dalam perkembangan dan implementasi ide baru berdampak pada teori, praktek, produk, perbaikan, dan desain. Untuk implementasi pada produk kami, yaitu kami akan mengembangkan ide baru yang terus-menerus akan diupdate. Lalu, karena produk kami masih berskala kecil, jadi kami masih harus mengembangkannya lebih luas lagi. Untuk modul selanjutnya yaitu inovasi pada UMKM. UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha perorangan yang menuju pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Lalu implementasi inovasi pada UMKM di kelompok kami yaitu kami akan melakukan kolaborasi dengan UMKM lain agar terjalinnya relasi dan juga agar banyak yang mengetahui produk dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Sapardini. Di sini saya akan menjelaskan modul 4 yaitu tentang mengimplementasikan bisnis. Nah, fungsi bisnis merupakan diawali dengan mencari bahan mentah. Maksudnya produk kita itu diawali dengan mencari bahan-bahan mentah yang berkualitas. Contohnya ada terigu yang berkualitas, susu yang berkualitas, telur, dan bahan-bahan lainnya. Lalu setelah mencari bahan mentah yang berkualitas, kita mengubah bahan mentah itu menjadi produk dengan cara kita mengolah bahan-bahan mentah itu dimasak dan mengubah bahan mentah menjadi produk yaitu dengan cara dimasak. Nah, awalnya yang dari bahan mentah itu kita masak sehingga menghasilkan produk kita yaitu risol manis. Lalu setelah itu menyalurkan barang ke tangan konsumen, tapi di sini kita menyalurkan barang ke tangan konsumennya dengan cara sistem PO atau pre-order yang hanya mungkin dibuka 1 minggu sekali. Lalu ada tantangan kualitas meliputi selera konsumen terhadap produk. Nah, mungkin gak semua konsumen menyukai produk risol manis karena pasti bakal ada yang komplain terlalu enak lah rasanya, terlalu manis atau tidak cocok. Pasti bakal ada konsumen yang komplain seperti itu. Karena itu merupakan selera ya, kalau makanan selera lidah masing-masing. Lalu kualitas packaging. Nah, karena mungkin packaging kita sekarang masih belum terlalu
proper untuk produk kita yang mudah hancur, mudah rusak. Nah, kita itu akan memperbaiki kualitas packaging dengan yang lebih tahan yang agar produk kita bisa bertahan lebih lama, tidak mudah rusak dan lain-lain. Terus kualitas customer service terhadap konsumen, karena kita PO-nya seminggu sekali, mungkin bakal ada konsumen yang komplain kenapa PO-nya seminggu sekali. Karena kenapa kita PO seminggu sekali? Itu dikarenakan agar kualitas produk kita itu bisa maksimal, membuatnya dengan bahan-bahan yang proper dan bahan-bahan yang bagus. Hal itu yang biasanya sering dijadikan keluhan konsumen terhadap kualitas yang diberikan, tidak hanya produk tetapi juga pelayanan. Jadi yang di konsumen komplain itu nggak cuma produk gitu ke kita tuh, tapi layanannya juga, karena PO seminggu sekali lah, karena pelayanannya lama itu karena kita harus mencari bahan-bahan yang berkualitas gitu, seperti itu. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan modul 5, yaitu respon konsumen terhadap inovasi bisnis. Nah, pertama ada pengertian konsumen dahulu. Konsumen memiliki peran penting untuk kemajuan bisnis. Bisnis membutuhkan konsumen agar bisnis dapat berjalan dengan lancar. Konsumen berperan sebagai pendukung minat bisnis yang kita inovasikan. Lalu respon yang diberikan konsumen kepada produk inovasi, yaitu risau manis, kita tampung dan akan kita jadikan evaluasi kemajuan bisnis ke depannya. Jadi jika ada konsumen yang memberikan respon-respon negatif atau positif, kita akan menampung respon-respon itu untuk agar menjadi bahan evaluasi produk risau manis kita. Lalu selanjutnya ada respon konsumen. Respon konsumen terhadap bisnis biasanya meliputi selera. Nah, balik lagi ke selera, karena kan kita buatnya risol manis, tapi nggak semua konsumen suka dengan risol manis. Ada juga yang konsumen yang cuma suka sama risol original. Jadi kita tetap akan membuat risol manis itu sebagai inovasi kita, tetapi tidak akan memaksakan kepada konsumen yang tidak menyukainya. Jadi kita tampung saja responnya dengan baik untuk dijadikan bahan informasi untuk kedepannya. Nah, lalu meliputi selera konsumen, ada yang cocok dengan produk kita dan ada yang tidak. Biasanya orang yang tidak cocok dengan produk cenderung memberikan respon negatif, misalnya kayak ini kurang cocok, risol manis kurang cocok dijadikan risol manis kurang cocok untuk dijadikan bahan inovasi kita, karena misalkan orang itu tidak suka makanan manis, pasti dia akan merespon dengan cara yang negatif, seperti krimnya terlalu enak bila dijadikan seperti risol manis. Lalu harusnya risol manis tidak perlu digoreng gitu misalkan. Tapi tetap aja pasti akan ada orang-orang yang suka dengan risol manis itu, karena balik lagi ke selera masing-masing. Tapi respon itu kita jadikan bahan evaluasi untuk kedepannya, kita tampung, kita jadikan inovasi agar kita dapat memperbaiki semua produk yang kita. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan modul 6, yaitu peluang bisnis berbasis inovasi terhadap riset pasar. Dengan riset pasar yang memiliki keunggulan lebih efisien di waktu dan biaya, di mana dengan riset pasar kami bisa lebih mempersingkat waktu dan biaya dalam modal. Lalu referensi yang lebih berkualitas karena telah melalui proses validasi langsung dari konsumen. Maksudnya referensi yang lebih berkualitas menjadi tujuan kami untuk mendapatkan pengetahuan, melakukan proses validasi langsung dari konsumen yang kita terapkan di bisnis kami. Nah, data sekunder dapat dilihat dari komentar atau respon konsumen di media sosial yang mudah diakses. Lalu selanjutnya respon yang diberikan konsumen terkait selera kita jadikan sebagai bentuk informasi yang dijadikan riset pasar dalam bentuk data sekunder atau data yang diproses secara tidak langsung. Karena data-data itu dikumpulkan dari riset respon konsumen terhadap produk kita. Jadi respon konsumen itu kita ambil dari data-data yang ada di internet, seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasa Putri Kamila dengan IPM 111123121227. Di sini saya akan melanjutkan beberapa modul 7 dan juga 9. Yang pertama yaitu modul 7 yang berjudul riset pasar. Di sini dalam riset pasar modul 7 saya akan mengambil tentang skala Goodman. Skala Goodman adalah skala yang mengukur sikap secara hitam putih. Skala Goodman digunakan jika agar mendapatkan jawaban tegas dari respon terhadap penelitian yang diangkat. Dapat meredukasi kebimbangan respon dengan memilih pro atau kontra terhadap sebuah pertanyaan dalam instrumen. Jadi riset pasar yang kita ambil yaitu skala Goodman. Nah, skala Goodman kenapa kita mengambil ini? Agar kita tuh tahu sebetulnya tuh respon konsumen terhadap produk yang kita jual tuh seperti apa. Dan dari skala Goodman ini pun kita jadi tahu sebetulnya apa sih yang konsumen inginkan terhadap produk yang kita jual. Kita bisa memberi contohnya seperti pertanyaan-pertanyaan dan kuesioner kepada konsumen. Yang pertama seperti, apakah Anda puas dengan produk yang kami jual? Lalu setelah itu pertanyaan yang kedua, apakah Anda puas dengan layanan yang kita berikan? Pertanyaan yang ketiga, apakah Anda puas dengan keramahan karyawan yang ada di toko kami? Yang keempat, apakah Anda puas dengan membeli produk kami kembali? Yang kelima, apakah Anda senang dengan posisi dan tempat lokasi toko yang kami buat. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut kita berikan kepada seluruh konsumen untuk kita tuh tahu sebetulnya mereka tuh senang tidak dengan semua yang ada dalam produk kita, toko kami. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut kita jadi tahu gitu sebetulnya kepuasan dan keinginan mereka tuh sudah terpenuhi. Baik, di sini saya akan menjelaskan modul ke-9 yaitu pengalaman melaksanakan bisnis berbasis inovasi. Di sini saya akan mengambil bagaimana kita menyusun rencana bisnis kita. Nah, menyusun rencana bisnis atau business plan adalah dokumen tertulis yang berisi tujuan usaha kita, rencana penjualan kita, rencana keuangan dan sasaran yang ingin dicapai dari usaha tersebut. Nah, rencana usaha merupakan pedoman bagi entrepreneur, karyawan, rekan, kreditor, dan pihak-pihak lain dalam mengimplementasikannya. Nah, jadi di sini tuh kita bakal target pasar dan business plan yang kita buat tuh kayak gimana. Nah, yang pertama ada target pasar. Nah, target pasar yang kita tentukan yaitu target pasar kita adalah sebetulnya seluruh kalangan umur dan seluruh gender. Dari anak kecil hingga orang dewasa bisa mengonsumsi makanan yang kita buat yaitu Risol Sweet, karena produk yang kita punya itu menggunakan bahan-bahan yang terjamin aman dan produknya pun berkualitas tinggi. Nah, selain itu tujuan dari kami membuat produk tersebut agar orang-orang tuh tahu gitu bahwa ternyata makanan yang biasa kita lihat bahwa Risol Mayu itu Risol tuh biasanya identik dengan makanan yang asin, bisa diinovasikan menjadi yang manis dan orang-orang pun menjadi tahu oh ternyata makanan tuh bisa berinovasi, bisa berkembang lagi lebih bagus lagi. Nah, selain itu tujuannya juga agar membuka pikiran orang-orang lebih berinovasi lagi. Oh, ternyata kita tuh bisa ya membuat makanan yang sudah ada menjadi yang baru gitu. Nah, tujuannya juga bisa kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu rencana penjualan. Nah, rencana penjualannya kita tuh bersistem pre-order, lalu kita juga bisa saja menjualnya di event-event atau seperti apa. Nah, lalu promosi yang kita jual juga sistemnya kan tadi pre-order. Terus yang kedua, kita pun produk yang kita buat tuh terbatas, tidak selalu semua orang yang mengikuti pre-order ini mendapatkan karena terbatas. Misalnya produk yang kami jual tuh hanya menjual sebanyak 50 pieces Risol saja seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Sucian Oktaviani dengan NPM 1111231199. Di sini saya akan memaparkan materi modul 10 yaitu pentingnya berinovasi bagi UMKM untuk pertumbuhan bisnis. Karena zaman sekarang perkembangan bisnis yang semakin banyak sehingga menciptakan pesaing. Nah, di sini kan yang biasanya orang-orang tuh menjual risol tuh dengan varian rasa yang asin. Nah, kita inovasikan varian rasa yang manis sehingga kita tuh perlu banyak berinovasi produk, seperti produk yang kita buat itu asalnya risol asin menjadi manis. Dan bukan hanya itu, kita juga menjual risol dengan varian rasa. Jadi nggak cuma satu rasa kayak cuma coklat doang. Kan kalau misalkan kayak coklat doang kayak gitu bakal bosan ya. Jadi kita berbagai varian rasa sehingga pembeli juga tidak bosan dengan produk yang kita jual. Lalu yang ke modul 11 ada dampak riset. Dengan membuat riset sebelum memulai bisnis, memiliki berbagai dampak positif yang dapat membantu dalam merencanakan dan mengembangkan bisnis. Ada beberapa dampak riset penting. Yang pertama ada strategi pasar yang tepat. Jadi kita buat produk dengan fokus pada target kita itu siapa? Karena produk kita target pasarnya itu semua kalangan, jadi kita buat produk yang bisa disukai semua kalangan. Lalu yang kedua ada analisis pemasaran yang tepat. Maksudnya itu ya dengan strategi pemasaran kita juga perlu tahu bagaimana mempromosikan produk kita. Nah, di kelompok saya akan memasarkan dengan cara kayak di media sosial. Terus juga dengan menggunakan dampak-dampak ini, riset akan menjadi elemen kunci dalam membangun fondasi bisnis yang kuat dan juga membantu usaha kita menjadi tetap kompetitif di pasar yang dinamis. Nah, yang modul 12 ada inovasi sebagai bentuk penyempurnaan produk. Maksudnya ini, karena risol kita inovasi dari asin ke manis, kita juga perlu menggunakan bahan-bahan untuk membuat produk dengan bahan yang berkualitas seperti bahan yang premium, sehingga dengan menggunakan bahan yang premium, rasanya dapat berbeda dan itu juga dapat membuat penyempurnaan dalam produk kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliani dengan nomor NPM 111231196. Di sini saya akan membahas mengenai strategi bisnis inovasi dari perusahaan saya atau perusahaan kami. Yang pertama yaitu kami ini memilih bahan baku utama yang sangat berkualitas dan juga bekerja sama dengan beberapa seller sehingga kami ini memiliki keuntungan yang sama. Lalu kami juga mencari tempat strategis penjualan offline. Kami mengutamakan produk kami ini dikenal oleh banyak orang. Lalu yang ketiga itu membuat packaging produk seunik mungkin. Nah, cara promosi kami, strategi kami itu yang pertama kami ini aktif media sosial, terutama Instagram dan juga TikTok, di mana pengguna kedua akun sosial media ini banyaknya anak muda yang otomatis banyak sekali pengguna yang bisa menotis kami atau melihat produk kami. Lalu personal branding kami yang unik, seperti kami ini membuat stand banner, membuat proposal atau membuat berupa diskon-diskon yang bisa kami produksikan, yang bisa kami publikasikan lewat internet. Lalu kami juga mengajak para influencer untuk ikut serta dalam promosi produk kami, dan kami juga membuka strategi yang namanya itu membuka cooking class, di mana kami juga membuka cooking class ini tuh buat para pengguna atau konsumen yang menyukai risol bisa ikut belajar bersama kami lewat cooking class. Lalu yang ketiga ini kami membuka stand offline. Kami ini membuka stand offline setiap ada yang namanya event kuliner sehingga kami di situ bisa mempromosikan produk kami juga. Lalu kami ini memperbaharui rasa dari risol ini setiap hari sehingga orang-orang penyuka risol ini tidak bosan untuk makan produk kami. Lalu kami ini menggunakan sistem produk terbatas, di mana setiap minggunya kami hanya membatasi sejumlah produk yang sudah kami tentukan saja. Lalu di sini saya akan membahas mengenai modul 14 yaitu manajemen inovasi dan versus inovasi manajemen. Yang pertama, perusahaan berbasis teknologi. Di sini kami menggunakan teknologi sosial media, Instagram dan TikTok itu untuk mempromosikan produk kami. Lalu yang kedua ini persaingan global, di mana persaingan ini sudah biasa atau lumrah terjadi
bagi para produsen. Yang pertama itu harga yang lebih murah dan harga yang lebih rendah, atau harga yang lebih murah dengan harga yang lebih tinggi, lalu kualitas yang lebih biasa aja dengan kualitas yang lebih tinggi, tempat yang lebih dekat dan tempat yang lebih jauh, di mana kami ini berinovasi dengan harga yang lebih rendah namun kualitas kami ini tinggi, sehingga produk kami ini menjadi utama pencarian bagi para konsumen. Lalu ini menghadapi tekanan terhadap lingkungan dinamis, di mana mungkin harga pokok dari perusahaan kami atau dari bahan-bahan pokok ini mungkin ada naik turunnya. Kami selalu mengutamakan yang namanya kualitas, sehingga kami sudah memiliki strategi dan target yang pas dengan tekanan ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.